Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Secara umum, yang dimaksud dengan pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan peserta didik sekaligus mengikuti kebiasaan dari sekumpulan besar manusia dari satu generasi ke generasi yang lain dengan melalui proses pengajaran oleh guru, latihan, dan juga penelitian. Adapun definisi lain dari pendidikan adalah usaha yang disengaja dan dilakukan secara sistematis agar suasana belajar kondusif, sehingga para peserta didik bisa mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya dengan lebih maksimal lagi. Dengan mengikuti pendidikan yang sudah ditempuh, harapannya pada peserta didik mampu memiliki akhlak yang mulia, berkepribadian luhur, tinggi kemampuan spiritualitasnya, memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan juga mempunyai keterampilan yang nantinya berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar. Ada pula unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian, oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua, guru, pemimpin, program pembelajaran, pelatihan, dan masyarakat atau organisasi. Selanjutnya, 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasikan isi, metode serta alat-alat pendidikan ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. 4. Tujuan pendidikan yang bersifat abstrak dan memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Artinya tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas, sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditunjukkan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal misinya mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. 6. Cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Unsur yang terakhir, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasa disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menyampaikan materi tentang batasan-batasan pendidikan. Batasan-batasan tentang pendidikan memiliki 5 batasan. Yang pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Yang kelima, pendidikan menurut GBHN. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya dapat diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya satu generasi ke generasi lain. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara pesta perkawinan, dan yang tidak cocok diganti, misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi meliputi 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang terakhir ini disebut pendidikan diri sendiri. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Tentu saja istilah baik di sini bersifat relatif, tergantung kepada tujuan nasional dan masing-masing negara. Karena setiap negara memiliki falsafah sendiri-sendiri. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik untuk memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon output. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Yang kelima, definisi pendidikan menurut GBHN. GBHN 1988 memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat manusia bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 4 pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know, penguasaan yang dalam dan luas akan bidang ilmu tertentu, termasuk di dalamnya learning to how. Yang kedua, learning to do, belajar untuk mengaplikasikan ilmu, bekerjasama dalam tim, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang keempat, learning live together, belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka dan nilai-nilai agamanya. Landasan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia dan keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme, dan eksistensialisme.
Yang kedua, pengertian landasan sosiologis. Sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Dengan meningkatnya perhatian sosiologi pada kegiatan pendidikan tersebut, maka lahirlah cabang sosiologi pendidikan. Ciri-ciri sosiologi pendidikan: yang pertama empiris, kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, yang keempat nonetis. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah dan untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Fungsi kajian landasan sosiologis pendidikan ada 3, yaitu fungsi eksplanasi, kedua fungsi prediksi, ketiga fungsi utilisasi. Yang ketiga, pengertian landasan psikologis. Pendidikan landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah dalam bidang psikologi yang menjadi sandaran, tumpuan atau titik tolak studi dan praktek pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan dan hasil-hasil penelitian psikologi yang bertolak dari asumsi bahwa pendidikan ialah hal ihwal individu yang sedang belajar. Perkembangan individu dan implikasinya terhadap pendidikan dalam perjalanan hidupnya. Setiap individu mengalami perkembangan, yaitu perubahan-perubahan yang teratur sejak dari pembuahan sampai mati. Perubahan pada individu dapat berbentuk kematangan dan berbentuk belajar. Kematangan adalah perubahan yang terjadi secara alami dan spontan tanpa dipengaruhi dari luar. Sedangkan belajar merupakan perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Sekurang-kurangnya ada 3 prinsip umum perkembangan individu, yaitu yang pertama, perkembangan setiap individu menunjukkan perbedaan dalam kecepatan dan irama. Yang kedua, perkembangan berlangsung relatif teratur. Dan ketiga, perkembangan berlangsung berangsur secara bertahap. Setiap tahap perkembangan individu mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh individu. Berdasarkan perkembangan individu, tenaga kependidikan memerlukan ilmu pendidikan yang cocok dengan tingkat perkembangan usia. Yang pertama, bagi anak-anak, pendidikan dikenal dengan istilah pedagogi, yang berarti ilmu dan seni mengajar atau membelajarkan anak-anak. Yang kedua, bagi orang dewasa, pendidikan dikenal dengan istilah andragogi, yaitu ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar. Yang ketiga, bagi lanjut usia, pendidikan dikenal 28 dengan gerogogi, yaitu ilmu dan seni untuk membantu manusia lanjut usia belajar. Masing-masing ilmu pendidikan tersebut dalam praktiknya memiliki asumsi dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan individu yang menjadi peserta didiknya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayatun. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam arti sempit adalah bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Sedangkan tujuan pendidikan dalam arti luas adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sepanjang hayat. Adapun jenis-jenis tujuan pendidikan, yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh seseorang melalui pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus.
Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Dikatakan tujuan khusus dari pendidikan mencangkup segi-segi tertentu. Yang ketiga, yakni tujuan insidental atau sewaktu. Tujuan ini disebut tujuan seketika atau insidental karena tujuan ini timbul secara kebetulan, secara mendadak dan hanya bersifat sesaat. Yang keempat, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang terdapat dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum, merupakan pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. 5. Tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya membahas tentang salah satu aspek pendidikan. Yang keenam, tujuan intermediar atau perantara. Tujuan ini alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Adapun batas-batas pendidikan. Batas-batas pendidikan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan atau ketidakberdayaan pendidikan. Adapun batas-batas pendidikan yakni yang pertama, pendidik. Pendidik adalah orang Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing seseorang anak untuk mencapai kedewasaannya. Yang kedua, aspek pribadi anak didik. Aspek pribadi anak didik ialah orang yang tidak tergantung kepada orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Yang ketiga, yakni alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang keempat, waktu pelaksanaan. Pada saat anak usia dini, hubungan anak dengan pendidik belum disebut sebagai kegiatan pendidikan, melainkan baru dalam berproses. Yang kelima, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mengantarkan anak untuk mencapai kedewasaannya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dipengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.